Apakah teman-teman pernah merasa bahwa teman-teman pengen membuat semacam perubahan, pengen coba ada di posisi yang lebih baik di sekolah, organisasi, atau pekerjaan, pengen bertransisi dari orang yang awalnya kayak A, sekarang jadi kayak A+, tapi meskipun keinginannya sangat besar, teman-teman masih terhalang sama ketakutan kayak ketakutan sama penolakan, takut pendapat orang kayak gimana, takut nggak diterima lagi di lingkungannya. Mungkin sepanjang aku hidup, pemikiran-pemikiran kayak gini pastinya udah ada, tapi kayaknya sejak aku terjun di YouTube, ini semua jadi diamplifikasi berkali-kali lipat. Tahun 2020, waktu aku struggle banget di perkuliahan dan akhirnya harus membuat keputusan berat untuk drop out dari kampus, mengambil gap year dan coba kuliah lagi. Aku masih ingat bagaimana perasaanku ketika diambang momen paling insecure di hidupku. Di Twitter itu isinya adalah orang-orang yang berbicara hal-hal negatif tentangku atau juga membuat atau menonjolkan hal-hal yang selama ini kutakuti. Aku ingat perasaannya dan itu nggak enak sama sekali. Terkhusus sebagai seseorang yang menurutku membuat konten yang relatif positif di YouTube, alias selama ini kita selalu komplain, ini kok di YouTube Indonesia tuh isinya konten kayak begini. Nah, ini aku coba step in dengan konten-konten yang aku usahakan sepositif mungkin, tapi tetap aja pas aku mengalami struggle sendiri di hidupku, kok tetap banyak juga orang yang senang. Kok tetap banyak juga orang yang ternyata bilang mereka itu nggak suka sama bentuk-bentuk konten seperti ini. Aku struggle cukup lama dengan ini, tapi 3 tahun ke belakang setelah momen itu, aku melewati banyak banget hal yang membuatku semakin percaya diri, memaksakan atau melatih diriku untuk melakukan berbagai macam hal yang susah, yang menjadi bukti bagi diriku sendiri bahwa untuk jadi percaya diri dan yakin sama diriku sendiri, aku nggak perlu dapat validasi dari orang lain, masalah apa yang orang lain bilang kataku, karena pada akhirnya apa yang terpenting untukku, bagaimana akhirnya aku menyampaikan atau memposisikan diriku ke dunia luar, itu tergantung dengan kepercayaan atau keyakinan yang aku pegang dalam diriku sendiri. Pada video kali ini, aku akan berbagi 3 pelajaran dari pengalamanku menjadi orang yang terkenal. Mungkin aku nggak terkenal kayak presiden atau artis nasional yang kalau misalnya beli bakso di pinggir jalan terus ada yang nyamperin, tapi setidaknya kalau di domain-domain tertentu, misalnya di lingkungan orang yang baru masuk kerja, di perkuliahan, di antara anak SMA, itu ada kemungkinan yang cukup besar di mana mereka pernah bertemu atau melihat wajahku di media sosial. Pelajaran dari menjadi terkenal ini adalah hal yang sangat penting, karena sebenarnya yang pelajarannya itu bukan dari jadi terkenalnya, tapi dari keinginan setiap kita untuk menciptakan semacam impact atau perubahan atau dampak apapun, entah itu di pekerjaan, di kuliah, di organisasi, atau apapun itu, tapi kita merasa kayak ada ketakutan, kita nggak siap dengan apa yang orang lain akan katakan, respon-respon mereka, dan bagaimana kita ada kemungkinan besar untuk dipermalukan di publik dan gak diterima di lingkungan di mana kita berada. Kemarin aku viral lagi di Twitter. Terakhir kali viral kayak begini itu waktu aku ya keluar jurusan kemarin, tapi itu pun gak kayak begini. Aku sendiri udah hapus Twitter karena aku merasa bahwa saat ini masih terlalu banyak negativitas yang agak sulit untuk aku filter sendiri, hapus akunku, dan ya udah nggak usah mikirin tentang itu lagi. Tapi kemarin ternyata ada 2 tweet tentangku yang viral. Yang pertama ini adalah tweet yang mengatakan bahwa aku pengen hidup kayak dia, dan kalau nggak salah like terakhirnya itu 40 ribuan. Terus yang kedua ini adalah tweet yang berkata, I hate productivity YouTubers, aku benci YouTuber-YouTuber produktivitas kayak dia, yang dapat like kurang lebih 20 ribuan. Dan wow, menurutku ini untuk skala Twitter, ini udah bisa dibilang rame. Tapi yang membuatku kaget adalah, kenapa ini nggak semenyakitkan dulu? Padahal kalau dilihat dari jumlah orang yang like dan ngomong negatifnya, itu jauh lebih banyak daripada apa yang terjadi denganku kemarin. Mungkin salah satu beda yang terpenting adalah, kalau aku yang dulu itu emang ngebacain sendiri setiap komen-komennya. Jadi kalau misalnya kepalaku lagi ada di posisi yang tidak benar, itu sangat-sangat bahaya kalau misalnya aku buka Twitter dan aku baca semua komentar negatif tentangku. Tapi yang sekarang ini, aku udah tahu bahwa salah satu cara menyelesaikan masalahnya adalah untuk tidak membuka Pandora box-nya. Kalau misalnya kita nggak tahu hal itu ada, ya itu nggak bakal nge-influence kita dengan negatif atau positif sekalipun. Jadi yang kulakukan adalah, aku ngedengerin aja apa yang orang lain bilang tentangku, dan atau aku minta pendapat orang yang netral, yang dimana dia bisa ngebaca hal-hal itu nggak seemosional aku, sehingga feedback yang aku dapatkan itu emang yang benar-benar berguna. Kayak misalnya kemarin ada tweet kayak gitu, mungkin aku bisa berlarut-larut berpikirkan bagaimana 20 ribu orang membenciku, tapi aku juga bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan positif untuk mendengarkan atau mencari kritik-kritik yang mungkin valid. Jadinya aku meminta tolong orang-orang yang ada di lingkungan terdekatku, mau tahu kalau misalnya mereka udah sempat lihat postnya, apa kira-kira pendapat yang mereka punya tentang itu, poin-poin apa yang bisa aku selesaikan. Dan kesimpulanku adalah, menurutku kedua tweet ini itu datang dari orang yang bukan penontonku, alias biasanya orang yang ngelihat channelku, terus lihat thumbnail-thumbnailnya, terus langsung membuat narasi atau pendapatnya tentangku, dan udah itu aja yang ditinggal. Menurutku ada kemungkinan besar bahwa kedua tweet ini datang dari orang seperti itu yang nggak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan atau aku sampaikan di dalam video-video seperti apa yang teman-teman lakukan sekarang.
Yang pertama, walaupun komentarnya positif, aku ditaruh di tempat yang dimana rasanya tuh kehidupanku sempurna, yang nggak ada buat salahnya dan semacamnya. Padahal kesalahan-kesalahanku, kegagalanku itu udah didokumentasi hampir semuanya di internet. Sejak umurku mulai cukup untuk membuat kesalahan yang bermakna, itu aku udah buat channel YouTube. Aku udah bikin-bikin video di internet dan upload-upload tuh dari aku SD. Dan kegagalan-kegagalan berbagai macam transisi di hidupku itu udah bisa dilihat semua orang. Tapi emang lucunya, pas aku gagal berkali-kali waktu mau masuk kampus kemarin, itu digoreng habis-habisan, dibilang terlalu idealis. Dibilang aku nih semacam motivator yang bisanya omong doang. Diketawain hahaha karena ternyata katanya aku nggak kuat ada di ITB. Tapi ternyata 2-3 tahun kemudian, setelah waktu akhirnya bekerja untukku, banyak hal-hal lebih sulit yang bisa aku selesaikan, banyak opportunities yang mulai berdatangan karena keputusan-keputusanku yang sebelumnya. Sekarang katakan dalam titik yang cukup stabil secara finansial, bisa travel, bisa menjaga habits ini dan itu, punya stres tetap ada, tapi setidaknya nggak sesignifikan itu. Ketika aku udah bersusah payah akhirnya mencapai titik ini, muncullah sekarang tipe orang kedua yang mengatakan bahwa aku mengeset standar yang tidak realistis bagi orang-orang. Menurutku insecure itu nggak masalah, tapi menurutku yang jadi masalah itu adalah ketika insecurity kita dipancarkan ke orang lain. Misalnya dari kecil kita dibanding-bandingin sama orang tua, atau kalau misalnya kita mencapai sesuatu pun orang tua susah banget dibuat bangga, sehingga itu membekas dan membuat kita dendam dan akhirnya dendam itu dilemparkan ke orang lain. Di sini yang menurutku kurang bijak. Aku rasa juga ini terjadi karena kita tuh masih melihat orang-orang tuh sebagai kompetisi daripada semacam kayak rekan. Ini salah satu hal yang selalu kukampanyekan di channel YouTube ini. Coba lihat orang di sekeliling kita itu bukan sebagai kompetisi tapi sebagai rekan. Nggak tahu ini budaya di Indonesia aja atau gimana, tapi kalau misalnya ada yang berhasil, postnya di-upload di Volkatif atau apa, coba lihat komentarnya isinya tuh adalah hati-hati jaga anak tetangganya. Yang berarti bahwa defaultnya orang-orang itu adalah kalau misalnya ada yang berhasil, kita langsung bandingin sama orang lain, yang membuat ada kayak jiwa kompetisi yang menurutku cukup toxic. Menurutku yang sehat adalah kalau misalnya kita semua tuh melihat orang-orang tuh sebagai rekan. Kita nggak melihat dunia ini sebagai zero sum game yang dimana kalau oh dia tinggi maka aku harus jatuh, harus ada yang menang dan yang kalah. Kita melihat dunia itu sebagai positive sum game yang dimana kalau orang naik, oh kita bisa belajar dari perjalanannya untuk mengakselerasi diri kita di bidang yang kita pilih sendiri. Ini menurutku dunia akan jauh lebih indah dan kita akan berkurang, membuat kita pahit, membuat kita kesal dan semacamnya. Tentu ini bukan berarti kritik itu tidak boleh dan kompetisi juga pastinya banyak yang sehat. Tapi menurutku ini berlaku kalau misalnya kompetisinya itu ada di satu domain. Jadi misalnya oke, ini kita kompetisi gimana caranya munculkan ide yang lebih bagus untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Misalnya dalam pembuatan pompa air di suatu desa di Jawa Barat. Kompetisi kayak begitu emang positif. Maksudku kompetisi yang harus kita hindari adalah kompetisi nilai diri kita dengan orang lain. Kompetisi antar nilai diri inilah yang membuat kita pahit. Self worth kita tuh jadinya bergantung sama orang lain dan posisi relatif kita itu di mana. Padahal orang-orang itu nggak bisa dibandingin. Terlalu banyak faktor acak, privilege, hal-hal semacam itu yang membuat kalaupun kita ditaruh di garis start yang sama, nggak lama kemudian garis start yang sama tadi terlalu diinfluence lagi sama faktor-faktor luar yang membuat kita jadi ada di posisi yang sangat-sangat random dan kayak posisi kita tuh jadi tergantung sama kerandoman apa yang kita dapatkan. Jadi yang menurutku membagi atau berkompetisi dalam nilai diri siapa yang lebih baik sebagai manusia inilah yang harus dihindari. Kita nggak bisa nilai siapa yang lebih baik atau lebih buruk hanya karena nama universitasnya, karena dia punya followers berapa banyak, itu nggak bisa. Apa yang bermakna dan apa yang penting bagi orang-orang itu berbeda-beda. Makanya penting banget bagi kita untuk tidak berkompetisi dalam satu kategori, tapi membuat kategori-kategori kita sendiri. Dulu aku pas kuliah S1 pertamaku di ITB itu merasa cukup insecure karena aku menggunakan nilai dan kemampuanku menjawab soal-soal di kelas sebagai patokan nilai diriku. Aku menggunakan kayak satu kategori yang dimana ada orang-orang lain di sana dan aku menilai diriku berdasarkan posisiku relatif terhadap orang lain dalam kelas itu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa dinilai kayak gitu. Mungkin bagi orang lain yang di kelas itu pelajarannya jauh lebih bermakna, dia jauh lebih tertarik sehingga membantunya belajar dengan lebih baik dan ini terpancarkan di hasilnya. Mungkin ada di dalam kelas itu juga yang nggak masalah bagi dia nilainya cukup lulus aja karena dia punya kesibukan lain atau hobi lain. Misalnya dia ngembangin skill bermusiknya atau dia juga mahasiswa yang sekaligus atlet sehingga harus bagi waktu antara belajar dan latihan dan akhirnya nggak maksimal. Tapi itu udah cukup bagi dia dan ini membuktikan bahwa ya
ini kategori-kategori eksternal kayak gini tuh agak sulit dipakai untuk menjadi penilai diri. Yang kulakukan untuk mengubah itu semua adalah sekarang melihat diriku sebagai orang yang berkompetisi di kategori uniknya sendiri. Misalnya, oke, aku mahasiswa, tapi aku juga katakan YouTuber, aku juga podcaster, aku juga hobi nulis, aku juga hobi lari, aku juga pendukung tim sepak bola, aku juga punya hubungan yang relatif seru dengan kakak dan adekku. Itu bagiku udah cukup, dan itu membuatku satu-satunya yang berkompetisi di situ, sehingga nggak relevan apalagi yang orang lain lakukan, dan aku juga nggak membandingkan diriku dengan orang lain yang membuatku merasa nilai diriku ada kompetisinya dan akhirnya membuatku pahit. Dan makanya kita biasanya tuh merasa iri kalau kita melihat kesuksesan orang yang menurut kita orang tersebut masih ada di dalam liga kita. Dia masih ada di dalam satu kategori sama kita. Kalau misalnya dibilang nih, ada orang di Amerika, dia masih 17 tahun tapi dia langsung diundang NASA, kemudian langsung masuk ke universitas nomor 1 di negaranya. Itu sedikit dari kita yang insecure, karena kita merasa ya itu udah terlalu jauh, itu bukan kategori kita lagi. Tapi coba sekarang dibilangnya, wah ini sekarang ada orang umur 18 tahun dari Indonesia yang diundang ke Singapura untuk berkuliah di sana. Sekarang dengan profil umur yang relatif sama, karena dia datang dari Indonesia, kita merasa bahwa dia tuh harusnya masih dalam satu liga sama kita, masih satu kategori sama kita. Dan akhirnya karena kita merasa dia adalah kompetitor kita jadi insecure dan kita jadi pahit dan langsunglah kita takut akan dibanding-bandingkan. Jadinya daripada encourage, wah selamat kamu masuk universitas bagus di Singapura, isi komennya jadinya, wah kamu ini pasti privilege ya, pastilah kamu gampang dapet kayak begitu, orang tuamu udah kaya duluan, kamu udah dibiayain lesnya, kamu beruntung ketemu guru olimpiade yang bagus dari provinsi yang ternama di Indonesia. Jadinya narasinya kayak begitu. Akhirnya sekarang kita bisa ngomongin 3 pelajaran yang aku dapatkan dari menjadi terkenal. Yang pertama adalah ide atau suatu tindakan yang cukup berdampak pasti akan mendatangkan orang dari kedua sisi. Kita bakal mendatangkan orang yang gak suka banget sama apa yang kita lakukan, tapi di saat yang bersamaan juga kita akan mendatangkan orang yang suka banget sama yang kita lakukan. Ini berlaku untuk apapun yang luar biasa di bidang apapun itu. Sepak bola, El Clasico itu jadi salah satu pertandingan yang terbesar di dunia sampai saat ini karena rivalitasnya cukup menegangkan. Ada yang di satu sisi yang senang banget sama klub A ya, dan ada juga di sisi lain yang benci banget sama klub yang sama. Ini juga berlaku dengan musik. Bahkan kayak kadang grup-grup K-pop yang idolnya pun sering udah diperintahkan sedemikian rupa untuk menghindari polemik ini dan itu, tetap aja bisa mendatangkan orang dari kedua belah pihak karena emang apa yang dilakukannya nggak biasa. Terus juga misalnya di politik, siapapun itu yang bermain, kalau misalnya apa yang dilakukannya cukup berdampak, pasti akan mendatangkan orang dari kedua sisi. Kalau misalnya orang-orang biasa aja atau terlalu dominan orang yang suka sama idenya, kemungkinan besar idenya itu biasa-biasa aja. Dan nggak masalah kalau misalnya kita mau kayak begini, nggak masalah dengan hidup biasa-biasa aja. Kalau misalnya kita cuma mau dengerin hal-hal yang positif aja tentang kita tapi nggak berani menerima hal yang kenyataan bahwa apa yang kita lakukan jika ia cukup berdampak itu bakal mendatangkan hal-hal atau respon negatif juga, maka mungkin memang jalan yang terbaik bagi kita adalah untuk hidup yang biasa-biasa aja, yang mana ini nggak masalah. Cuma aku menyadari bahwa untuk diriku sendiri, untuk kasusku, untuk apa yang pengen kulakukan, untuk dampak yang pengen aku buat untuk diriku dan juga lingkungan di sekitarku, itu nggak cukup kalau misalnya aku biasa-biasa aja. Nggak bisa bagiku untuk disukai semua orang. Pasti karena aku pengen punya ide yang atau suatu tindakan yang cukup berdampak, aku akan mendatangkan orang dari kedua ujung sisi. Makanya penting untuk find your tribe. Ini artinya kita harus mencari suku kita itu seperti apa, orang-orang yang semacam kita itu seperti apa, orang-orang yang punya values yang serupa, yang bersedia untuk mendukung perjalanan kita. Pelajaran yang kedua adalah seringkali kalau misalnya ada orang-orang yang beneran dia membenci kita atau mengatakan hal-hal negatif, menyebarkan hal-hal yang nggak bisa diverifikasi tentang diri kita, kemungkinan besar itu adalah cerminan dari masalah yang dihadapi oleh orang tersebut sendiri dan bukan cerminan dari diri kita. Sekarang itu kalau misalnya aku baca komentar negatif, itu enggak aku delete lagi. Kecuali emang orang tersebut kayak nge-spam atau pengen kayak ngotor-ngotorin aja. Cuma kalau misalnya itu jatuhnya ke dalam feedback, itu aku biarin aja di situ. Dan kalau dapat hate comment pun sekarang ini jarang banget yang bener-bener kayak membuatku merasa tercakar gitu. Biasanya cuma aku baca terus oh ya udah. Dan bahkan aku sering kali kasihan dengan orang-orang yang ngasih komentar-komentar yang jatuhnya kayak membenci gitu, yang mana dengan energinya dan kreativitasnya dalam menyusun kata kalimat semacam apapun itu untuk membuat serangan personal,
dengan kreativitas yang sama, kreatif dalam memilih di mana titik lemah seseorang di internet, dia bisa menggunakan itu untuk mungkin mencoba membuat peruntungan di bidang yang ia tekuni. Ada suatu hal yang bisa diakselerasi di hidupnya, tapi dia udah membuat pilihan untuk itu dan ya kita mau ngapain lagi sekarang. Tapi ini juga berlaku untuk hampir segala hal. Kalau misalnya ada orang di pinggir jalan ya kemudian kita kesenggol sedikit terus orang itu teriak marah-marah di depan muka kita, kemungkinan besar itu bukanlah serangan personal, tapi bisa aja di hari orang tersebut mungkin di kantor tadi dia udah ketumpahan atau habis dimarahin sama atasannya, atau dia lagi buru-buru karena ada suatu hal yang mendesak di rumahnya, atau ada seseorang yang bilang sesuatu yang sampai sekarang masih melekat di kepalanya. Banyak hal-hal kayak gini yang menyebabkan seringkali kalau orang ngomong hal negatif kepada kita, itu bukanlah sesuatu yang personal. Apalagi kalau misalnya di internet. Banyak orang tuh yang emosional, langsung ngetik, langsung publish tanpa mikir lagi. Tapi kalau misalnya dia ditaruh di depan muka kita langsung, hampir nggak ada yang berani mengatakan hal yang negatif yang sama yang ia katakan di internet. Dan kalau misalnya ada orang yang berani untuk melakukan itu di depan muka kita sendiri, fair enough, itu nggak masalah. Biasanya kalau dalam kasusku, orang-orang yang berani mengatakan itu di depan mukaku, ya emang bukan target pasarku. Alias aku udah bisa bayangin orangnya kayak gimana. Yang biasanya ini di sekolah atau di kampus ya aku emang nggak masuk circle-nya aja dan emang udah beda tipe orang, tipe apa yang diperjuangkan tuh udah beda. Jadi aku nggak masalah kalau misalnya dia datang ke muka aku bilang aku nggak suka apa yang kamu lakukan. Ya sorry, kita emang bukan satu golongan. Pelajaran yang ketiga, kita harus bertanya ke diri sendiri apa harga yang bersedia kita bayar. Misalnya kita mau punya semacam impact tertentu atau kita pengen coba untuk menggapai suatu posisi atau suatu pencapaian tertentu di sekolah atau dimanapun itu. Kita harus pertanyakan apa harga yang bersedia kita bayar. Selama ini kita selalu komplain, kenapa di Indonesia konten-kontennya tuh kayak gitu-gitu doang. Dan sekarang karena aku tahu perubahan dari diriku sendiri, aku tahu bahwa aku pernah juga di tempat yang tidak aku banggakan dan akhirnya aku bisa mengubah itu, aku merasa ada semacam kewajiban atau ada semacam insight spesifik yang kupunya yang bisa kubagikan, dan keinginanku untuk memberikan kontribusi atau contribution ini lebih gede daripada ketakutanku dalam menghadapi rejection. Jadi sekarang kita harus milih, lebih besar ketakutan kita akan penolakan atau keinginan kita untuk membuat suatu perubahan. Bagiku nggak masalah ketika orang-orang marah atau nggak masalah ketika orang-orang nggak setuju dengan pendapatku. Nggak masalah juga kalau ada yang nganggap apa yang kulakukan ini omong kosong atau ini adalah metode untuk menipu semua orang dan aku ini ada semacam skema tersembunyi yang menarik orang-orang untuk suatu jurang. Terserah pendapat orang-orang seperti apa. Pada akhirnya aku sudah menerima bahwa apapun itu, bidang apapun yang dipilih, kita bakal menghadapi hal-hal kayak gini, dan pertanyaannya adalah untuk impact atau dampak yang pengen kita berikan, apakah itu adalah suatu harga yang mau kita bayar. Mungkin sebagai content creator YouTube, aku harus berhadapan dengan komentar dalam skala yang masif, dan seringkali aku berpikir andaikan aku bukan YouTuber dan aku cuma bekerja di kantoran aja. Tapi pas aku ngobrol sama orang yang bekerja konvensional, dan memang hal-hal negatif yang mereka rasakan gak semasif YouTuber dalam segi skala, tapi seringkali ada isu dengan politik kantor, ada semacam sengketa tentang perebutan jabatan dan semacamnya yang menurutku itu justru lebih menakutkan. Jadi kita nggak bisa sebenarnya menghindari hal-hal kayak begini, kita tinggal milih aja dan menentukan apakah hal-hal negatif yang kita dapatkan itu adalah harga yang bersedia untuk kita bayar. Dan untuk kasusku, ya, negativitas yang akan didapat dari apa yang kulakukan di YouTube, mencoba untuk memberikan kontribusi dengan caraku sendiri, memposisikan diriku untuk bisa mengelevasi kualitas hidup diriku sendiri, orang yang di sekitarku dan orang yang mengkonsumsi kontenku. Sesekali dapat hate comment atau sesekali dapat orang yang ngomong kasar di depan mukaku, itu adalah harga yang bersedia untuk kubayar. Aku merasa bahwa yang terpenting adalah kepercayaan diriku sendiri, dan meskipun agak sulit untuk mencapai titik ini, aku merasa bahwa aku sudah memilih untuk melakukan banyak hal yang cukup sulit melaluinya, dan karena aku udah tahu apa yang kulalui, ketakutan itu sekarang jadi semakin mengecil, dan karena berbagai macam hal sulit yang udah kulakukan, itu membekaliku untuk merasa percaya diri dan lebih berani dalam mengambil resiko lagi ke depannya. Dan mungkin kalau ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari video ini, itu adalah untuk coba berani ngetes diri kita untuk menghadapi lebih banyak hal sulit. Pilih mungkin mata kuliah yang cukup menakutkan, atau coba melakukan suatu kegiatan yang selama ini kita takuti. Mungkin kita selama ini takut naik Flying Fox, kita bisa coba dari situ dulu. Semakin banyak hal sulit yang kita lakukan, toleransi kita akan ketakutan, penolakan, dan semacamnya itu akan semakin meningkat, dan akhirnya kita jadi ada di posisi yang mengizinkan kita untuk membuat resiko yang biasanya resiko tersebut high risk, high reward. Dan kalau misalnya kita ada di ruang dan waktu yang tepat, semoga ini berarti hal-hal atau kesempatan yang positif juga buat diri kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.